Selamat pagi, adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Budi Prihanto. Pangkat saya Inspektur 2 Polisi. Jabatan Kanit Dikyasa Polres Salatiga. Alamat saya Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cebongan, Sujumukti, Kelurahan Cebongan, Argomulyo. Mohon maaf, salah. Pertama-tama, mungkin adik-adik kalau mau berkunjung atau bermain bisa ke rumah saya di alamat yang sudah saya sebutkan. Di sini kami selaku narasumber akan memberikan materi pada adik-adik mengenai keselamatan berlalu lintas. Bagaimana? Sebelumnya akan saya sampaikan dulu, barangkali adik-adik nanti ada yang menjadi polisi, seperti rekan-rekan jadi pejabat di kepolisian, jadi bisa mendaftar di kepolisian. Sangat mudah sebenarnya, yaitu dengan cara adik-adik sudah lulus di sekolah menengah atas, kemudian mendaftar di kepolisian. Tidak dipungut biaya, gratis, dengan syarat mengikuti tes yang ada di kepolisian. Yang pertama adalah bisa mengikuti tes kesehatan. Jadi kalau jadi polisi harus sehat. Syarat utamanya sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, nilainya harus tinggi untuk memenuhi syarat akademis. Nilainya harus tinggi. Yang ketiga, lulus tes jasmani. Yang keempat, lulus tes psikologi. Itu 4 item yang harus adik-adik pelajari untuk bisa menjadi seorang polisi. Tataran polisi ada banyak sekali. Kalau yang tinggi, yang paling tinggi bisa Akpol. Yang kedua bisa Bintara atau SIPSS, yaitu Pasca Sarjana. Kemudian ada yang utama-utama. Saya rasa itu informasi saya. Sekarang saya akan masuk ke materi masalah keselamatan berlalu lintas. Dasarnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, seperti ini. Untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun sebenarnya belum boleh menggunakan kendaraan bermotor. Jadi harus di atas 17 tahun dan mempunyai surat izin mengemudi. Nah, jadi nanti kalau jadi polisi, lihat ini mobilnya keren-keren toh. Ini mobil lalu lintas. Ini ngawalnya Pak Presiden, ada ngawal pejabat-pejabat tinggi ini yang di depan sendiri. Nah, ini mobil Sabara ada seperti ini. Ini mengawal
Nah, sepeda. Selanjutnya, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Cara aman berlalu lintas menggunakan helm, yang kemudian dilihat dulu kendaraannya, kelengkapan pribadinya, mungkin surat-suratnya, kemudian kondisi kendaraannya, apakah remnya sudah pakem, kemudian lampunya, kemudian persyaratan yang lain. Terus selanjutnya, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. Yang pertama, bagi pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas, yaitu sebagai berikut. A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang kelima, iring-iringan pengantar jenazah. Yang keenam, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi begini adik-adik, ini saya terangkan, pengguna jalan harus mengutamakan 6 poin tersebut di atas, yaitu pemadam kebakaran, ambulan, memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat negara, pengantar jenazah, dan diskresi kepolisian atau hal-hal khusus masalah kepolisian. Jadi adik-adik jangan, kalau melihat di jalan, jangan kaget kalau kok ambulan robos lampu merah misalnya. Itu ada aturannya tersendiri. Selanjutnya, prioritas dengan pengawal petugas yang berwenang, dilengkapi isyarat dan tanda-tanda lain. Untuk huruf C, dengan isyarat berhenti tidak berlaku. Selanjutnya, mengenal rambu-rambu lalu lintas. Mengenal rambu-rambu lalu lintas berarti kita ikut mendukung program keselamatan berlalu lintas. Pengertian rambu-rambu, itu rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. 4 jenis peringatan, larangan, perintah, petunjuk.
kayaknya terlalu rumit. Misalnya lampu merah, oh itu dilarang berhenti. Berarti adik-adik kalau di jalan raya, kalau lampu merah harus berhenti. Kemudian lampu kuning, oh peringatan, berarti sudah mulai harus berhenti karena sebentar lagi pasti mengarah ke lampu merah. Kemudian lampu hijau, itu petunjuk untuk kendaraan jalan. Untuk biru, perintah. Seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya jadi lampu merah jalan, nanti pasti terjadi kecelakaan lalu lintas. Jenis dan fungsi rambu. Jadi banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang harus dipelajari oleh adik-adik. Jadi kalau pas adik-adik sudah buat SIM, sudah umur 17 tahun, jadi sudah bisa. Oh ini lampunya merah berhenti misalnya seperti itu. Jadi adik-adik bisa menjadi polisi kecil. Misalnya adik-adik sedang boncengan sama ayahnya atau ibunya. Misalnya ibunya lupa kalau lampu merah itu harus berhenti, adik-adik bisa mengingatkan sama ayahnya, ayah lampu merah itu berhenti ya. Adik-adik ya. Sekarang akan saya jelaskan jenis dan fungsi rambu. Yang pertama, rambu peringatan. Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jam 50 pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan lalu lintas, cuaca, dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan hitam. Gambar rambu peringatan. Nah, untuk coret atasnya ada titiknya, hati-hati. Kemudian orang nyebrang di zebra cross, peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan. Kemudian ada orang merah sama hijau. Itu bagi pejalan kaki, yaitu peringatan, lampu isyarat, penyeberangan jalan. Jadi adik-adik kalau nyebrang juga melihat lampu lalu lintas. Jadi nyebrang aja di situ ada, oh merah berarti tidak boleh nyebrang, oh hijau adik-adik boleh nyebrang jalan. Dan harus di zebra cross. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai. Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Nah, seperti ini gambar rambu larangan. Jadi larangan ini buletan merah, kemudian ada strip putih, larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kemudian ada gambar motor, kemudian dicoret itu larangan. Pokoknya yang warnanya merah itu berarti larangan, itu larangan masuk bagi sepeda motor. Terus ada huruf S, kemudian dicoret merah.
itu larangan berhenti. Kemudian kalau ada huruf P dicoret, larangan parkir. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Contohnya misalnya ada 40, ada bulatan, kemudian 40 itu batas akhir kecepatan maksimum 40 km. Jadi tidak boleh lebih dari 40 km perjalanan kendaraannya. Kemudian ada panah, terus ada panah 2 itu batas akhir larangan mendahului kendaraan lain. Kemudian ada bulatan putih terus coret itu batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak. Kemudian ada panah ke kiri tapi dasarnya biru, wajib mengikuti arah ke kiri. Kemudian ke bawah arahnya lajur, yaitu bagi jalan yang wajib dilewati. Kemudian putaran wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Nah, kalau bundaran itu biasanya ada di tanda-tanda rambu lalu lintas, ada di bundaran Ramayana, itu contohnya ada. Masih rambu perintah, misalnya ada panah ke kiri, ada panah ke kanan, perintah mengikuti arah ke kanan. Jadi kalau bapak ibunya naik mobil itu, saya itu arahnya ke kanan. Itu. Saya rasa masih banyak lagi rambu-rambunya untuk diikuti. Nah, ini ada yang stop, ada berhenti. Berarti kalau ada tulisan stop, berhenti misalnya digunakan pada operasi. Kemudian ada segitiga, itu berjalan. Itu adalah larangan. Rambu perintah. Yang keempat adalah rambu petunjuk. Digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Selanjutnya, untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri. Nah, seperti ini ada orang menyeberang di zebra cross, yaitu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Kemudian ada huruf P, petunjuk lokasi fasilitas parkir. Kemudian ada palang merah, itu petunjuk lokasi balai kesehatan, bahwa di tempat itu ada balai kesehatan, yaitu puskesmas, balai pertolongan pertama, dan yang sejenisnya. Nah, seperti ini, yuk patuhi lalu lintas, tertib lalu lintas budaya anak bangsa. Apa toh harus pakai helm? Nah, ini akan saya terangkan. Helm harusnya yang standar SNI, yaitu standar nasional. Kemudian cara pakainya, talinya diikatkan, mungkin bisa diikatkan di sini sampai bunyi klik gitu.
cara pakai helmnya. Kalau enggak, ayahnya nanti dikasih tahu kalau pakai helm, kata Pak Polisi harus ini klik. Kalau helm yang standar nasional. Di dalam peraturan lalu lintas, semua yang mengendarai kendaraan bermotor wajib, ya, jadi ya wajib memakai helm. Jadi adik-adik biar dibonceng sama ayahnya, kalau enggak pakai helm jangan mau ya, harus pakai helm, kata Pak Polisi. Baik yang mengemudi berarti ayahnya juga harus pakai helm, kemudian adik yang dibonceng juga harus memakai helm. Kadang-kadang adik-adik yang pakai motor tidak pakai helm, kemudian boncengan 3. Bahkan ada yang sampai 5, banyak tidak pakai helm, nggak punya surat-surat, biar sudah bisa. Nanti kalau terjadi kecelakaan di jalan, adik-adik sendiri yang rugi. Selanjutnya adalah marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur garis. Melintang, garis, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka lainnya garis, contoh zebra cross. Ya. Apa toh gunanya zebra cross? Jadi untuk menyeberang, jadi agar menyeberang di zebra cross, itu garis yang menyeberang di jalan itu ada garis. Itu untuk adik-adik kalau jalan menyeberang jalan di tempat zebra cross itu dilindungi undang-undang. Ya adik-adik kalau nyebrang silakan cari yang ada zebra cross-nya. Kemudian paku jalan sebagai pemisah jalur. Kalau adik-adik naik mobil sama ayahnya apa ibunya itu, kalau nyebrang sedikit itu pasti ada gerunjalan, duduk. Itu kalau ayahnya masih jalan terus kasih tahu bahwa itu sudah pemisah jalan antara kanan dengan kiri. Kemudian bentuk lajur khusus sepeda. Di Salatiga sudah banyak sekarang lajur khusus sepeda di jalanan ini, di panjang jalan sudah ada. Itu lajur khusus sepeda, ada gambarnya sepeda-sepeda di pinggir-pinggir jalan. Silakan adik-adik kalau pakai sepeda bisa di lajur itu. Bagaimana caranya aman di jalan? Tips selama berlalu lintas. Yang pertama, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yakinkan diri kita dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol. Yang ketiga, perlengkapan diri kita, yaitu helm sebagai pengaman, SIM, kacamata, jaket, sarung tangan, perlengkapan pribadinya. Helm pengaman, kacamata, jaket, sarung tangan, kemudian sepatu. Yang keempat, pahami karakter kendaraan yang digunakan. Kemudian yang kelima, cek perlengkapan kendaraan, yaitu rem, roda, lampu, dan lain-lain. Dan jangan lupa surat penting seperti SIM,
STNK. Tip aman sebelum berkendara. Kondisi sehat jasmani dan rohani. Lakukan pengecekan seluruh perlengkapan kendaraan sehingga siap untuk digunakan. Pahami karakter kendaraan Anda, jangan manual atau matic. Jangan lupa surat-surat Anda, SIM, STNK. Kesimpulan, yaitu sadar, sabar, dan solider dalam berlalu lintas. Awas, waspada, dan berhati-hati dalam berlalu lintas. Disiplin, taat pada undang-undang dan aturan lalu lintas. Antri tidak mencerobot, menyalip tanpa perhitungan. Rawat diri dan kendaraan agar tetap layak jalan dan selalu siap pakai. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk tambahan, karena adik-adik saat ini belum bisa bersekolah bertatap muka secara langsung, untuk situasi ini, apabila adik-adik bepergian, silakan menggunakan masker selalu, karena sekarang dalam situasi new normal, masker menjadi kebutuhan pokok. Jadi adik-adik harus menggunakan masker. Kalau enggak, adik-adik bisa kena sanksi. Yang kedua, selalu cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian hand sanitizer, silakan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, tetap jaga jarak kepada siapa aja. Minimal 1 meter jaraknya dengan rekan-rekan yang lain. Itu bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Selanjutnya jaga jarak, cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Saya rasa itu. Silakan tetap berhati-hati, jaga keselamatan adik-adik semua. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar, semoga adik-adik menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.